بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب على الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي Lanjutan khutbatul aris, pekan perkenalan dan orientasi santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Cempedak Lobang, Seirampah, Serdang, Pedagai, Sumatera Utara. Jadi sengaja pagi ini sebenarnya programnya nggak hari ini, cuman inilah Allah yang menentukan. Pagi ini kita berjumpa langsung, anak-anakku semuanya bisa melihat langsung, bersilaturahim, menyapa beliau, ayahanda kita, pejuang pendiri pesantren Darul Mukhlisin. Makanya saya katakan tadi, perasaan saya bercampur aduk antara bahagia, antara senang, antara haru, antara bangga kita bisa bersama-sama dengan ayahanda kita bersilaturahim di acara khutbatul arsy yang kebetulan memang materinya adalah berdirinya badan wakaf dan organisasinya. Cuman yang kita nikmati pagi ini betapa karunia Allah itu luar biasa. Bertahun-tahun kita mengadakan khutbatul arsy, baru kali ini kita bersilaturahim, anak-anakku semuanya bisa bersapa dengan beliau. Dan sekian puluh tahun ayahanda curahkan untuk pesantren ini. Inilah anak-anak calon penolong ayahanda nanti di hari yauma la zilla illa zill. Kami berdoa, kami selalu memohon kepada Allah untuk ayahanda badan wakaf pesantren Darul Mukhlisin akan kelapangan rezeki, akan panjang umur, Allah mudahkan semua urusan, baik urusan di dunia dan urusan nanti di akhir. Yang sudah mendahului semoga dilapangkan, semoga Allah bahagiakan. Yang senantiasa masih ada kita berharap, ya Allah panjangkan umur mereka. Kami masih butuh bimbingan, kami masih butuh arahan, kami masih butuh kasih sayang. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jadi pagi ini kami sangat berharap Bapak Badan Wakaf bisa menyapa anak-anak kami, memberi semangat, memotivasi untuk terus berjuang
untuk terus berkembang mengembangkan pesantren Darul Mukhlisin yang kita cintai ini, yang tidak ada lain tujuan utama adalah li'ala'i kalimatillah, agar syiar Allah di bumi ini terus tanpa henti sampai hari kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, jadi pagi ini kita mohon ayahanda kita menyapa antum semua, ya, didengarkan yang baik, dengan seksama perhatikan. Yang menurut saya katakan Darul Mukhlisin ini bisa besar karena kita mengenang jasa-jasa para pendahulu kita, karena kita mengenang perjuangan menegakkan Darul Mukhlisin, sehingga kamu bisa duduk dengan tenang, belajar dengan nyaman, hidup penuh dengan ketenangan. Ini saja yang pembukaan pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon kepada ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali mari kita sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di dalam keadaan sehat. Itu adalah nikmat Allah. Itu perlu kita syukuri. Pertama kita sehat bisa berkumpul, gitu kan? Itu nikmat Allah. Satu, banyak nikmat Allah, nggak bisa kita tulis, cuman hanya bisa kita ingat. Itu satu, kesehatan. Itu nikmat itu. Bisa bertemu di sini, ya ini nikmat juga. Banyak nikmat soalnya. Jadi itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, gratis sama sekali. Kau menghisap udara itu gratis kan, nggak dengan bayaran kan? Itu nikmat. Bukan nikmat itu hanya uang, bukan. Itu bisa napas itu nikmat, ya kan? Sehat itu nikmat. Kita ingat, itulah kita belajar supaya mensyukuri nikmat Allah itu. Karena kalau kita hitung nikmat Allah itu tiada terhitung. Jadi perlunya disyukuri. Kita dihidupkan syukur, ya kan? Kasih sehat syukur, ya kan? Itu yang nikmat Allah. Makanya harus kita ingat setiap saat. Setiap saat harus kita ingat. Kita hidup itu ada tugas. Hidup itu nanti ada tugasnya sebelum mati, ya. Mengapa kita dilahirkan? Hanya untuk mengabdi kepada Allah. Maka di dalam hal ini kita masih diberinya waktu untuk mengabdi. Mengabdi itu banyak. Belajar juga mengabdi, kan? Segala macam. Sholat juga mengabdi. Membantu orang tua juga mengabdi, kan gitu kan? Belajar dengan baik itu pengabdian paling tinggi. Ya, itu pemberian dari Allah Subhanahu. Dan mari kita sampaikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dan mudah-mudahan nanti kita yang masih bisa menikmati ajaran beliau sampai detik ini, dengan bersusah payah kita tinggal nikmati, tinggal mengamalkan, nggak payah-payah. Itu juga berkat jasa dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah berdirinya pesantren Darul Mukhlisin,
ya kan? Ini pesantren Darul Mukhlisin dulu pertama itu didirikan, bukan pesantrennya, bukan, belum, masih dalam kandungan, baru rencana sekitar tahun berapa? 74, 75-an itu ya. Itu. Padahal pesantren lainnya tahun 90-an. Jadi dikandung itu berapa tahun dia? Nah, itu. Jadi lama kami memikirkan pesantren itu sehingga puluhan tahun baru bisa lahirlah pesantren Darul Mukhlisin ini dalam keadaan inilah peninggalannya. Ini peninggalan pertama, ini masjid yang masih ada ya. Ini masjid saksi bisu ini. Masjid dan lain-lain mungkin sebagian sudah direnovasi, alhamdulillah ya. Nah, ini pertama nih masjid lah. Nah, ini. Jadi dulu belum, kami ini tidak punya harta sebenarnya, dulu tidak punya harta, hanya mempunyai wacana. Wacana. Kenapa berwacana? Dasarnya apa? Dasarnya kami dulu mengaji. Mengaji macam kalian ini ada pendidikan di pesantren, kami nggak ada pesantren. Pendidikan rumah-rumah. Ada guru saya itu mendiang Pak Mulkan, itu Hasibuan, warga orang Mendiling. Yang kami kaji apa? Ini kitabnya dulu Sirus Salikin. Ini tasawufnya. Udah itu kalau fikihnya Sabilal Muhtadin Arsad Banjar. Nah, ini seterusnya ada 3 kitab. Kitab Ihya'i Ulumiddin. Karangan siapa? Karangan siapa ini? Ihya'i Ulumiddin. Kalian tahu? Wah, ini ulama abad pertengahan ini. Imam Ghazali. Nah, itu yang populer dengan kitabnya Ihya'i Ulumiddin, itu kami kaji. Jadi dalam kajian ini kami dulu ada beberapa orang, ya kan? Di antaranya ini Pak Tumiran ini kawan dari Lajang ini, kawan dari Lajang kemana-mana. Jadi sampai sekarang kita masih eksis. Dari Lajang dulu. Walaupun sekarang sudah benar cucu, ya masih kalian. Itulah kita ngomong sama ini Pak Tumiran ini, bagaimana kalau kita buat nanti untuk anak-anak ke depan ini, karena untuk membentengi apa ini pengikisan apa namanya agama ini makin lama makin menurun kualitasnya. Jadi kalau nggak ada tempat pembelajaran di tempat kita ini, nanti mungkin akan habis dilalap oleh non Islam. Maka dari itulah dengan wacana itu, dengan tidak adanya dana, kami bergotong royong untuk membeli tanah ini yang dengan berbagai macam. Tapi soalnya kami dulu kompak, ada 12 orang dulu kami tinggal berapa orang hari ini, tinggal 5 jari tidak sampai. Ya Allah. Maaf ya, saya terharu kalau nengok dulu itu dan nengok sekarang kalian ini. Saya nggak tahan mendengar, saya sangat terharu. Kami ini orang tidak punya harta, orang bodoh, kok coba-coba bikin pesantren. Apa enggak orang gila itu namanya? Tapi kami gila angan-angan, tapi kami gila punya rencana. Tapi kami berencana, bergotong royong, bersemangat, piara lembu dijual untuk beli tanah. Dulunya di sana ini, di Dusun 4 lahirnya. Tapi karena mengingat kondisi situasi dulu jalan sangat parah masuk ke dalam, jadi kami mengambil tempat ini sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah begitulah. Kami dulu istilahnya bagian pakap ini nggak ada dulu, istilahnya ada gaji nggak ada. Setiap ada yang untuk ini gitu. Jadi inilah ke depan supaya kamu bisa paling tidak yang melihatlah sejarah perjuangan itu. Dan berdirinya pesantren ini dengan berdasarkan keyakinan, bisa kan? Nah ini buktinya. Ini. Dulu kami ke sana kemari dengan Pak Tumiran ini. Dia dari Lajang ini, kawan dari Lajang dulu. Sampai sekarang mudah-mudahan masih bagus silaturahminya kan. Lain-lainnya sudah
mendahului kita. Ya. Jadi itulah makanya kalian belajarlah dengan bersungguh-sungguh supaya menjadi orang yang bisa mengetahui buruk dan baik. Itu dulu. Karena betapa orang yang banyak ilmunya cuman iman yang nggak ada. Jadi kita belajar pesantren itu terus sekali untuk mempertebal iman. Ya, bagaimana mempertebal iman, yaitu mengamalkan ajaran sunat-sunat daripada Rasulullah dan baca kitab-kitab Allah. Itu dia, cuma dua aja. Baca Quran, amalkan sunnah, itu dasarnya dua, udah ditanamkan itu aja kalian pelajari. Mudah-mudahan kalian bisa hidup dengan aman di dunia maupun di akhirat. Itu sejarah pesantren kayak gitulah dulu ya. Ini cara singkat saya sampaikan, kalau kaca detailnya itu banyak kali. Nah, jadi pesantren ini sekitar tahun 90-an kan ini kan, baru pindah kemari, dibuatlah ini pertama bekerjasama dengan itu namanya dari pesantren apa, Raudhatul Hasanah. Ada namanya seorang ustadz yaitu Ustadz Mahfur Abdul Halim, itu yang membantu kita mewujudkan cita-cita tadi. Dapat agengan dana sedikit, maka kita buatlah masjid dan lain-lain sebagainya yang bisa terjangkau. Itu pun kami gotong royong, buat masjid gotong royong sampai 3 bulan. Jadi malam kami ada gantian tidur di sini. Kalau dulu belum ada ini air bersih, belum ada apa, gali sumur untuk ambil airnya itu kan. Itu kalau hujan ya ada kodok, ada apa. Di situlah kami ambil airnya untuk minum. Jadi kongsi sama kodok, enak, kayak kopi, toh. Nah itu. Kalau sekarang nggak minum sama kalian. Itu dulu perjuangan pesantren, ya kan? Gantian nanti tidur, kalau haus bikin teh, itu tehnya nggak bawa teh, sudah kayak teh, airnya campur nanti dipinggirkan dulu, apa itu namanya, telur kodok itu pinggirkan dulu gitu kan, ambil airnya dimasak, mudah-mudahan ya kalau Tuhan mengendaki ya hidup sampai sekarang, alhamdulillah kan gitu. Makanya perlu kita syukuri, nggak mudarat sama kita itu, walaupun dia minum campur apa itu namanya telur kodok itu, insya Allah kalau Tuhan memang mengendaki kita ya masih aman kan gitu. Makanya sekalian jangan sok manja-manja. Ada aqua itu udah bagus, ya kan, memberikan kesehatan. Tuh. Jadi kalau makan itu ya sederhana. Pesantren kita masih gini loh. Kalau dari dulu sampai sekarang ya gini aja, kayak mana mau meningkat ini loh. Cuman ya kita minta kalian belajarlah bersungguh-sungguh dengan kesabaran ya, patuh kepada guru. Dan saya minta kepada anak-anak yang sudah senior katanya ya, senior gitu ya, saya titip hari ini supaya adik-adik kalian ini dijaga ya, jangan dimangsa ya. Ini ada kelas 4 ada, kelas 5 ada, kelas 3 ada ya. Tuh. Ini anak-anak baru datang berapa ekor ya, berapa orang ya. Nah ini kalian yang jaganya loh, orang tuanya jauh, kakak-kakak kelasnya yang jaga ya, baik-baik adikmu ya, supaya bisa tahan sama kamu belajar di sini gitu loh. Nanti kalau kamu jahati dia nggak tahan belajar di sini. Kamu dulu apa dijahati? Kelas 4, kelas 5 ini, coba saya tanya dulu. Anak kelas 4 tunjuk tangan. Kelas 5 tunjuk tangan. Nah, dulu kau waktu masih kelas 1 diapain sama kakak kelasmu? Ada kamu dibully? Gak percaya. Takut kan, tapi sekarang nggak boleh lagi tuh, nggak boleh dendam itu nggak boleh, dendam itu belakang.
Karena begini ya, kalau kita memang bercita-cita menjadi apa gitu, ini yang bagi kelas 3 ke atas bisa kamu mimpikan. Saya dulu gitu, buat pesantren tuh mimpi dulu, padahal pesantrennya belum ada loh. Mimpinya mulai tahun berapa? Tahun 74-75. Pesantren baru lahir tahun 93-an atau 94-an gitu kan. Lebih kurang. Berapa puluh tahun coba kira itu. Mimpi. Tapi itu kenyataan. Dalam mimpi itu kita buat rencana, program. Program. Jadi ini adalah hasil daripada proses. Keberhasilan itu proses dari perjuangan. Jadi keberhasilan itu melalui proses, nggak gujuk-gujuk datang itu nggak ada itu. Kalian gujuk-gujuk datang gitu segitu, nggak muat perut mamamu. Dulu kecil gitu berayap, tikus itu dulu. Sekarang udah cantik, udah garang, atau melawan sama orang tua. Nah itu namanya anak durhaka. Makanya saya tekankan tadi, anak-anak belajar di pesantren ini pertama harus menghargai dan menyayangi orang tua yang melahirkan kamu. Nah, melahirkan kamu siapa? Mamamu kan. Tolong sama bapakmu yang mau usaha, carikan rezeki untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal dan sebagainya kan. Itu kita perlu syukuri dan perlu kita hargai. Kita muliakan orang tua. Mudah-mudahan kamu dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.